Selamat pagi semuanya. Di hari ini kita masuk ke pengenalan virtualisasi. Apa itu virtualisasi? Setelah minggu lalu kita hanya belajar pengenalan tentang mata kuliah yang akan kita ambil semester ini. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke materinya, yaitu yang pertama adalah pengenalan ke virtualisasi. Untuk overview-nya kita bisa lihat ada apa itu virtualisasi, yang kedua bagaimana virtualisasi bekerja, yang selanjutnya tipe-tipe virtualisasi itu seperti apa, dan juga teknik yang digunakan dalam virtualisasi. Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Oke, saya ulangi lagi. Apa sih virtualisasi? Virtualisasi adalah sebuah teknologi untuk menciptakan sesuatu atau resource virtual atau software base dari yang sebelumnya hardware bound. Gitu. Oke. Jadi kalau kita bisa lihat, kita ingin menciptakan suatu sistem CPU, kita ingin menciptakan memori, kita ingin menciptakan storage, tapi secara virtual. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan virtualisasi. Yaitu tadi untuk mengutilisasi perangkat keras atau perangkat hardware secara fisik dari si komputer menjadi lebih ke virtual base atau software base. Ya, sama seperti melakukan cloning resources. Nah, pendekatannya yang pertama adalah menciptakan banyak virtual resources dari satu physical resource. Dari satu komputer kita menciptakan banyak virtual resource-nya. Atau menciptakan banyak virtual resource, menciptakan satu virtual resource saja, tapi seolah-olah itu dari banyak physical. Jadi kalau bisa kita bilang yang pertama tadi, satu physical dibagi menjadi banyak virtual. Yang kedua, satu virtual diambil dari banyak physical. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita bisa lihat ini paling bawah, layer paling bawah seperti komputer kan. Komputer ada CPU-nya, komputer ada memori, komputer ada network card-nya, bahkan komputer juga ada disk untuk storage, untuk penyimpanannya, memorinya. Lalu, nah di atas setelah memori, kita di dalamnya itu ada yang namanya VMware Virtualization Layer. Nah, ini nanti apa sih VMware Virtualization Layer? Nah, di layer sini setelah ada kita instalasikan atau kita konfigurasi VMware layernya, baru kita buat ini seolah-olah di dalam software itu ada CPU virtual, ada memori virtual, ada network card virtual, atau ada disk virtual. Lalu setelah ini baru kita dapat menginstal operating system. Di atas operating system baru kita dapat menginstal aplikasi-aplikasi apa aja. Misalnya ini operating systemnya kita menggunakan apa? Microsoft atau Linux atau macOS. Baru di atasnya kita menginstal aplikasi standar misalnya kayak Microsoft Office. Kita install seperti aplikasi-aplikasi pemutar video, kita install browser dan sebagainya macamnya. Jadi harus kalian pahamin dulu. Kalau secara tradisional, coba lihat yang bagian dalam. Sebentar. Nah, secara tradisional memang secara tradisional memang hanya ini aja. Hanya ini. Hanya komputer ini saja yang ada CPU-nya, ada memori, lalu di atasnya langsung ada operating system, di atas operating system ada application. Itu secara tradisional. Jadi kalau untuk virtualisasi seolah-olah kalian punya satu laptop atau kalian punya satu komputer, satu PC di rumah, tapi seolah-olah di dalamnya itu ada seperti 5 atau 10 bentuk virtual komputernya. Nah, itu yang dimaksud virtualisasi. Dari satu resource fisikal kita bisa buat banyak, atau kebalikannya dari banyak fisikal kita buat jadi seolah-olah satu virtual. Oke. Selanjutnya, nah keuntungannya apa? Keuntungan dari virtualisasi sendiri adalah yang pertama itu untuk meningkatkan agility, kecepatan dari IT-nya tadi, fleksibilitas. Jadi kalau semakin bagus dia melakukan virtualisasi, tentu sistem yang dibangun dia ada kecepatannya, ada fleksibilitasnya, bahkan scalability-nya juga ada. Scalabilitas itu bagaimana dia bisa mencapai keluasan, bagaimana dia bisa memperluas sistem yang ada dengan lebih baik lagi gitu. Nah, keuntungan selanjutnya dia bisa meningkatkan performansi dan juga ketersediaan resource, availability of resource. Dia punya kemampuan untuk melakukan recover. Kalau kerusakan data terjadi, dia bisa melakukan recover. Terus minimize
atau eliminate downtime untuk virtualisasi. Secara umum dia mengurangi capital and operating cost. Jadi tadi kalau misalnya kenapa mengurangi capital and operating cost? Kalau kalian bangun suatu sistem jaringan komputer, lalu kalian punya masing-masing dedicated untuk satu server email, satu server web, satu server DHCP, satu server domain, dan banyak server-server lain. Nah mungkin itu akan mahal kalian beli, satu server kalian beli masing-masing gitu kan mahal harganya. Terus untuk maintenance-nya, penggunaan daya listriknya sebagai macamnya kan itu mahal, operasinya juga mahal. Tapi kalau kalian sementara mail tadi mungkin di server email itu mungkin tidak semua resource yang digunakan. Prosesornya mungkin hanya sebagian beberapa puluh persen, tidak sampai 50% digunakan. Memorinya juga di bawah 20% misalnya digunakan. Begitu juga dengan storage-nya. Jadi kan tidak efisien, jadi banyak terbuang gitu. Nah, kenapa tidak kita buat hanya satu komputer saja, tapi satu komputer ini semuanya kita maksimalkan, kita efisiensikan. Oke, mulai jadi 20% kita alokasikan untuk email, 20% kita alokasikan untuk web service, 20% DHCP, 20% untuk domain, dan 20% lainnya untuk hal-hal yang ya di luar dugaan lah gitu. Jadi kan secara garis besar satu physical komputer tadi kita bisa manfaatkan menjadi 100% tadinya. Kapasitasnya bisa kita manfaatkan sampai 100%. Sehingga apa? Ya kita nggak perlu beli banyak perangkat jaringan, kita nggak perlu beli banyak server, hanya satu server saja, tapi kita bisa bagi-bagi penggunaannya. Satu untuk email, web service, DHCP, dan lain-lainnya. Nah itu, karena dia menggunakan virtualisasi, itu beda-beda. Instansinya berbeda-beda. Jadi, di environment yang berbeda, walaupun satu fisik, tapi dia di environment atau lingkungan yang berbeda. Jadi kalau untuk email, mungkin kita bisa install Linux. Kalau untuk web service, kita mungkin bisa install Macintosh, operating systemnya di dalam. Nah, bisa seperti itu. Oke. Nah, karena tadi dalam satu physical software, physical hardware, tapi banyak virtualnya, dia bisa membuat apa yang namanya developing server itu lebih cepat gitu. Oke, karena satu perangkat saja yang di manage gitu. Nah tentunya karena satu perangkat tadi ya tentu menghemat tempat, menghemat ruangan di operating center atau server room. Oke, nah untuk divided service-nya yaitu ya banyak aplikasi yang bisa di manage lebih beragam gitu dan dengan environment yang berbeda. Jadi tidak ya sama. Seolah-olah kalian tadi memiliki banyak server, tapi fisikalnya satu. Jadi ya penanganannya beda-beda. Kalian mau install apa di satu virtual server, di virtual server kedua kalian mau install apa, yaitu terserah. Oke, itu saling berisolasi, saling tidak tergantung satu sama lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk melakukan virtualisasi sendiri, kita nanti akan paling sering terkenal kalian dengan yang namanya hypervisor. Nah, hypervisor ini itu sifatnya dia memisahkan antara physical resources dengan virtual environment. Jadi dengan adanya hypervisor itu ada yang memungkinkan bahwa satu physical server kalian bisa dibagi-bagi menjadi beberapa virtual environment. Kalau tidak menggunakan hypervisor itu nggak mungkin bisa. Komputer kalian atau PC kalian tetap dipandang sebagai satu physical, satu virtual. Tapi kalau sudah diinstalkan di dalamnya hypervisor, pasti satu hardware bisa banyak softwarenya, satu hardware bisa banyak untuk environment virtualnya. Nah, hypervisor atau lebih dikenal sebagai Virtual Machine Monitor Software, VMM. Oke. Memungkinkan multiple operating system, banyak operating system atau virtual machine sharing, saling menggunakan satu hardware. Saling menggunakan satu single hardware host. Oke, balik lagi tadi, banyak virtual hostnya tadi, banyak virtual operating systemnya berada pada satu physical. Contoh sederhananya seperti ini. Contoh sederhananya seperti kalau kalian melakukan dual booting. Mungkin di laptop kalian ada yang namanya Windows. Mungkin di laptop kalian juga ada yang namanya Linux gitu kan. Nah itu seperti itu untuk virtual. Nah, tapi mungkin nanti penerapannya berbeda. Kalau mungkin yang selama ini yang kalian lihat, kalau untuk yang dual booting harus berganti-gantian. Kalau mau buka Linux, ya buka Linux dulu, Windows-nya nggak bisa dibuka. Atau kalau mau buka Windows, Linux-nya nggak bisa dibuka. Nah, kalau menggunakan hypervisor, semuanya bisa berjalan bersamaan. Semuanya bisa kalian manage secara bersamaan. Dan bisa kalian gunakan juga secara bersamaan.
Kalau kalian menggunakan VMware, mungkin selama ini ada yang udah pernah ataupun ada yang belum menggunakan VMware. Kalian buka Windows, booting seperti biasa, normal seperti biasa. Kalian instalkan entah itu VMware atau menggunakan VirtualBox atau menggunakan virtual machine lainnya. Terus kalian instalkan di dalamnya sistem operasi lagi. Yang mana tadi sistem operasinya berjalan di atas virtual machine. Itu disebut juga sebagai hypervisor. VirtualBox ataupun VMware yang kalian gunakan umum mungkin sekarang itu dikenamain sebagai salah satu hypervisor. Oke. Jadi intinya hypervisor inilah yang memungkinkan antara satu komputer fisik tadi memiliki banyak virtual machine. Nah, yang harus diperhatikan host machine. Nah, host machine ini a computer which hypervisor run. Host machine ini ya ada sistem operasinya yang dimana sistem operasi utama yang diinstalkan pada physical hardware, itu host machine. Kalau guest machine, nah ini yang virtual machine-nya. Okay. Jadi kalau misalnya kita bilang di satu perangkat komputer hanya ada satu host machine. Tapi untuk guest machine-nya banyak. Guest machine tadi kan ya virtual machine-nya. Ya tergantung mau seberapa hebat komputer kalian, seberapa cepat kecepatan komputer kalian, sehingga yang mungkin bisa menampung 5 virtual machine dalam satu waktu, atau hanya ada 2 virtual machine, itu tergantung komputernya. Nah, untuk hypervisor sendiri ada 2 bagiannya, ada 2 jenisnya. Tipe yang pertama type 1 hypervisor, yang kedua type 2 hypervisor. Kita akan lihat perbedaannya. Nah, seperti ini. Kalau yang tradisional, perbandingan antara tradisional architecture sama virtual architecture. Nah, kan seperti ini, ada physical node. Physical node ini yaitu perangkat kerasnya. Di sini ada memori, di sini ada CPU, di sini ada storage, dan di sini ada network card dan sebagainya macamnya. Lalu langsung di atasnya ini langsung diinstalkan yang namanya operating system. Ya bebas, kalian mau install Windows, kalian mau install Linux, kalian mau install Mac OS, terserah. Baru di atasnya ini lagi diinstal yang namanya application. Ya terserah, di dalam Windows kan banyak aplikasinya apa aja. Di dalam Linux juga aplikasinya banyak. Di dalam macOS juga banyak aplikasinya. Nah, kita gerak ke virtualization. Kita gerak ke sebelahnya. Di virtualization, virtual architecture-nya tetap harus ada yang namanya physical hardware. Yang mana isi di dalamnya ada juga CPU, ada storage, ada memory, ada RAM, ada NIC dan segala macamnya. Yang berbau perangkat keras. Tapi di sini dia tidak diinstal yang namanya operating system. Dia diinstal yang namanya hypervisor. Di hypervisor inilah yang nanti akan bisa menciptakan yang namanya operating system. Aplikasi ini ada, operating system 2, aplikasi ini ada, operating system 3, aplikasi ini ada. Nah, ini kalau kita lihat, yang di sini hanya satu operating system yang di tradisional, yang di virtual itu bisa, ya di sini contohnya hanya 3. Tergantung, tadi saya bilang, tergantung berapa banyak kemampuan komputer kalian. Di sini ada 3. Nah, 3 operating system ini itu sifatnya berbeda-beda. Itu tidak saling terkait satu sama lain. Dia sifatnya independen. Sehingga apa? Ya, di sini yang pertama kalian menginstalkan Windows bisa, di sini menginstalkan Linux bisa, di situ satu lagi kalian menginstalkan Mac OS juga bisa. Ketiga-tiganya berjalan bersamaan bisa. Oke. Itu gunanya tadi kalau kalian melakukan yang namanya instalasi hypervisor. Kita lihat tadi ada bedanya type 1 sama type 2. Yang type 1 namanya bare metal atau native hypervisor. Bare metal. Ini ibaratnya hypervisor inilah sistem operasinya. Hypervisor ini langsung diinstalkan tanpa ada perantara software lain, langsung diinstalkan ke perangkat keras. Nih, lihat, run directly secara langsung berjalan pada host hardware untuk memanage guest operating system. Nah, does not require any base server operating system. Tidak perlu kalian install yang namanya Windows terlebih dahulu. Tidak perlu kalian menginstal yang namanya Linux dan sebagainya macamnya. Nah, ini direct access to hardware resources. Tentunya better performance, scalability, and stability. Bagaimanapun juga, tidak semua perangkat komputer itu mendukung yang namanya instalasi langsung hypervisor. Jadi kompatibilitasnya sedikit. Hanya perangkat-perangkat tertentu yang memungkinkan bisa diinstal yang namanya hypervisor secara langsung ke perangkatnya. Oke. Itu yang type 1.
Jadi kalau kita lihat bagannya, ini ada perangkat, di dalam perangkatnya ini langsung diinstal hypervisor. Baru setelah diinstal hypervisor, kita ciptakanlah create VM1, VM2, yang mana di dalam VM1 ya tentu harus ada operating sistemnya. Kalau sudah ada operating sistemnya, terserah mau install aplikasi apa aja. Di VM2, di virtual machine kedua, ada juga operating system sendiri, terpisah dengan VM1, aplikasinya juga terserah kalian mau install apa. Itu yang pertama, type 1, atau namanya bare metal atau native hypervisor. Type 2 itu embedded atau hosted hypervisor. Bedanya, nah, basically secara basic ini adalah software yang diinstalkan pada sistem operasi. Behave more like, bertindak seperti tradisional aplikasi, seperti aplikasi biasa. Nah, bedanya lagi hypervisor di sini menanyakan kepada OS to make hardware call untuk melakukan instruksi dan sebagainya macamnya. Itu dia berkomunikasi antara operating system dengan hardware dan hypervisornya. Better compatibility with hardware. Nah, ya karena ini berjalan di sistem operasi, tentunya lebih banyak kompatibelnya. Tapi kelemahannya adalah karena sistem operasi juga berjalan, biasanya itu cepat panas. Komputer kalian bisa cepat panas. Kita lihat bedanya. Nah, di sini kan ada hardware, ada CPU dan memori dan interrupt dan segala macamnya. Oke. Ini seperti biasa. Inilah seperti komputer kalian pada umumnya. Setelah hardware langsung diinstal yang namanya operating system. Setelah CPU, memori, interrupt langsung diinstal yang namanya operating system. Di sini mau Windows, mau Linux, mau macOS terserah. Setelah ini, ya kan pasti ada application kan. Nah, jadi bisa kalian install juga Type 2 hypervisor. Nah, Type 2 hypervisor di sini levelnya sama seperti level aplikasi. Jadi hypervisor yang berjalan di dalam sistem operasi. Contohnya sistem operasi Windows. Jadi kalau kita bilang di sini hypervisor yang berjalan di sistem operasi Windows. Ini yang kalian sering lihat. Kalau kalian menggunakan VMware atau VirtualBox dan sebagainya macamnya, kan kalian buka dulu Windows kalian, sistem operasi Windowsnya kalian buka, kalian jalankan virtual machine-nya, baru kalian install yang namanya sistem operasi lagi di dalam. Nah, ini yang pada umumnya Type 2 hypervisor ini yang pada umumnya kalian gunakan. Kalau yang Type 1 hypervisor ini yang belum saya yakin kalian belum pernah menjumpai sama sekali. Karena laptop kalian juga sepertinya tidak terlalu mendukung untuk instalasi yang namanya hypervisor Type 1. Oke. Jadi udah tahu ya bedanya ya antara Type 1 sama Type 2. Antara bare metal atau native hypervisor dengan embedded atau hosted hypervisor. Jadi intinya kalau di Type 1 ini ya hypervisor ini sistem operasinya, sistem operasi si hardware ini. Oke. Kalau di sini ya ada native operating systemnya, ada Windows, ada Linux dan segala macamnya. Level hypervisor di sini levelnya sama seperti aplikasi. Kalau di Type 1 level hypervisor itu sama seperti operating system, setara levelnya. Dia menggantikan sistem operating system pada umumnya. Nah, kalau ini, kenapa tadi saya bilang better compatibility? Tentu karena dia bisa dijalankan di hampir semua sistem operasi. Tapi lebih cepat panas karena apa? Ya ini kan operating system kalian berjalan, di sini juga hypervisornya berjalan. Lalu ini GIS operating systemnya juga dijalankan. Jadinya apa? Jadinya ya untuk komputer kalian bisa cepat panas gitu. Oke. Nah, untuk type virtualization sendiri ada yang akan kita ajarkan atau yang kita dapatkan untuk semester ini ada yang namanya server virtualization. Yang pertama, yang kedua desktop virtualization, yang ketiga ada application virtualization, yang keempat ada network virtualization, lalu yang kelima itu ada storage virtualization. Nah, kalau dari namanya saja mungkin kalian sudah dapat familiar gitu kan. Kalau server virtualization berarti servernya yang di virtualisasi. Kalau desktop virtualization berarti aplikasi-aplikasi yang di desktop mungkin yang akan divirtualisasi. Begitu juga sampai storage. Storage ini mungkin saya punya satu physical storage mungkin bisa divirtualisasi jadi seolah-olah banyak instansinya banyak, mesinnya banyak, virtualnya banyak. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama, server virtualization. Ini sama seperti komputer pada umumnya, sama seperti laptop kalian. Enable multiple operating system to run on a single physical server. Okay. One physical server for different purposes.
tadi seperti yang awal saya bilang, satu fisikal ya mungkin di dalamnya, kalau secara tradisionalnya mungkin untuk satu fisikal hanya kalian saya gunakan untuk satu tujuan saja, misalnya untuk menginstal mail server. Satu fisikal lagi kalian gunakan untuk menginstal web server. Satu fisikal lagi kalian gunakan untuk DHCP server. Fisikal lainnya kalian gunakan untuk domain dan internet. Nah, ini gimana caranya kita satukan. Di dalam satu fisikal, di dalamnya ada untuk mail server. Di satu fisikal, di dalamnya ada untuk web server, DHCP server, dan lain-lain. Yang mana kesemuanya ini tadi instannya itu saling tidak terhubung. Oke. Suara saya masih kedengaran ya? Oke. Jadi ini one physical server untuk beberapa tujuan gitu. Di dalamnya ada contoh-contoh software yang bisa kita gunakan untuk VMware-nya ada VMware ESX, OpenStack, KVM. Nah, mungkin untuk semester ini OpenStack, nanti yang akan kalian pelajari di praktikum mungkin yang OpenStack-nya. Oke. Ya, strukturnya yang bersama, ini seperti klasik server installation aja. Jadi ada hardware di bawahnya, ada operating system, ada application. Nah, kalau yang untuk virtual server, ada physical bawahnya, terus diinstal VMware ESX atau OpenStack dan sebagainya macamnya, baru diinstal. Ini hypervisor ya, VMware ESX, OpenStack itu hypervisor. Baru diinstal yang namanya operating system atau aplikasi. Setelahnya itu aplikasi di atasnya. Itu untuk server virtualization. Lanjut ke desktop virtualization. Nah, sebenarnya sama aja konsepnya, sama seperti virtualisasi biasa, tapi dengan cara pandang aja yang berbeda. Desktop virtualization ini maksudnya adalah virtualisasi of workstation load rather than a server. Jadi intinya seperti ini kalau pada desktop virtualization. Ada satu server yang servernya ini CPU-nya tinggi, RAM-nya tinggi, terus memorinya tinggi, storage-nya juga besar gitu kan. Jadi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat gitu mungkin ya lebih hebat gitu. Jadi misalnya contohnya CPU-nya Core i7 generasi 9 gitu misalnya. Terus RAM-nya sampai 64 GB, itu kan udah luar biasa sekali. RAM-nya sampai 64 GB. Terus apa lagi ya? Storage-nya mungkin sampai bertera-tera gitu, banyak gitu. RAM dan yang lain sebagai macamnya. Sementara misalnya kita tadi di di kelas kita ada 30 orang. Kalau masing-masing kalian saya suruh beli seperti itu, mungkin kan kemahalan kan? Kalian akan, ya pasti komputer dengan kecepatan seperti tadi, dengan spesifikasi yang tadi, itu pasti harganya luar biasa mahal. Ya mungkin kalau kalian harus beli satu persatu, akan merugikan kalian. Nah, ada cara yang lebih bagus. Ya kalian bisa menggunakan komputer kalian, ya mohon maaf, bukannya saya bilang komputer kalian rendah atau enggak. Mungkin komputer kalian dengan yang spesifikasi lebih rendah tadi. Misalnya, paling rendah mungkin sekarang apa masih berjalan Core i3 misalnya ya. Ya komputer saya juga masih Core i3 gitu. Core i3 gitu kan. Terus generasinya generasi rendah juga. RAM-nya berapa? RAM-nya mungkin hanya 2 GB atau 4 GB. 2 GB lah kita bilang RAM-nya. Terus storage-nya juga masih rendah. Nah, kira-kira saya bisa nggak menjalankan aplikasi tadi yang butuh RAM-nya harus 16 GB atau RAM-nya 32 GB. Storage-nya juga besar. Prosesornya juga tinggi. Bisa tidak? Bisa. Nah, ini menggunakan desktop virtualization. Intinya, laptop saya yang dengan sederhana tadi spesifikasinya yang rendah, saya koneksikan ke server yang spesifikasinya sangat besar tadi. Oke. Jadi, secara tidak langsung, saya secara remote menggunakan si desktop virtualization tadi. Servernya tadi saya gunakan. Nah, itu kalau kita bilang desktop virtualization. Nah, tadi kan banyak. Kalau kita hanya remote biasa, satu orang meremote, oke. Kalau nanti ada orang lain remote, dia mengeremote instan yang sama. Dia mengeremote operating system yang sama. Nah, berbeda kalau kita melakukan desktop virtualization. Kita ada berapa di sini misalnya di kelas? Ada 30 orang. Nah, di dalam satu physical server tadi bisa saya buat 30 instan virtual machine yang bisa saya bagi sama kalian masing-masing. Satu orang secara virtual. Jadi ketika kalian koneksikan ke server virtualnya, nah itu tidak akan seolah-olah kalian mengakses komputer kalian sendiri gitu, tidak mengakses komputer teman yang lainnya.
Itu yang dinamakan desktop virtualization. Nah, penggunaannya ini menggunakan biasanya contohnya adalah SanDesktop. Oke. Nah, baik data ataupun CPU-nya itu disimpan atau digunakan menggunakan ya ini local servernya. Nah, ada application virtualization. Nah, application virtualization ini sebenarnya ya sama aja untuk ya aplikasi yang divirtualisasi. Isolate application from underlying operating system and from other application. Jadi memang benar-benar aplikasi, bukan level operating system ya, tapi level aplikasi. Jadi benar-benar aplikasinya itu seperti seolah-olah berdiri sendiri. Jadi benar-benar aplikasinya ini tidak bergantung dengan sistem operasi di bawahnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalau kalian akses dari mana saja, aplikasi yang kalian akses ini kompatibel gitu. Jadi kalau kalian menggunakan Mac OS, kalian menggunakan sistem operasi Windows, kalian menggunakan sistem operasi Linux, kalian mengakses aplikasi ini tadi yang sudah divirtualisasi, itu tidak akan ada kendala. Mungkin secara tradisionalnya kalau kalian akses, oh nggak bisa nih saya buka aplikasinya karena saya menggunakan Linux, sementara aplikasinya adalah Windows. Oh nggak bisa nih saya buka aplikasinya karena aplikasinya adalah base-nya adalah Linux, sementara saya menggunakan Windows gitu. Nah itu nggak bisa. Nah dengan adanya aplikasi virtualization tadi, sementara ya, dengan adanya aplikasi virtualization tadi ini bisa dimanfaatkan ini untuk kompatibilitas tadi. Oke. Biasanya itu Docker dan sebagainya macamnya. Docker mungkin yang paling umum nanti akan kalian gunakan. Nah, untuk network virtualization sendiri ini sama, lagi-lagi physical yang ada di dalam jaringan komputer itu divirtualisasi. Contoh paling sederhana adalah kita punya switch. Kalau mungkin nanti kalian akan masuk ke antar jaring materi tingkat 3 atau tingkat 2, mungkin semester ini juga ada atau semester genap, nanti mungkin akan melakukan yang namanya virtual LAN. Switchnya nanti kalian konfigurasi. Jadi kalau ada switch kan mungkin switchnya itu ada 48 port. Ada 48 port itu secara umum itu kan satu broadcast domain kalau 48 port itu. Jadi kalau satu orang mengirim, yang lainnya akan dapat. Nah itu kita segmentasi. Kita segmentasi jadi 12 port pertama itu untuk VLAN 1, 12 port selanjutnya itu untuk VLAN 2, lalu untuk VLAN 3 dan VLAN 4. Dimana VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4 ini tadi berbeda-beda. Oke. Nah itu kalau untuk network virtualization. Nanti akan banyak kita bahas di dalam di sini. Nah contoh utamanya juga mungkin untuk virtual machine ini atau virtual network virtualization ini mungkin nanti setelah UTS akan lebih dalam lagi kita bahas. Oke. Nah, untuk storage virtualization sama seperti melakukan virtualisasi lainnya. Jadi ya memang benar-benar kita ada satu perangkat jaringan kita virtualisasi. Keperluannya apa? Misalnya untuk segmen pertama digunakan untuk mail, segmen kedua digunakan untuk web service, segmen ketiga digunakan untuk yang lain-lain gitu. Kalau kita lihat di sini, ini biasanya digunakan pada kalau menggunakan storage area network, kalau menggunakan sistem storage area network. Tadi satu physical bisa banyak yang namanya virtual yang kita buat, atau kebalikannya. Tadi banyak physicalnya. Kalau berbicara physical ini berbicara tentang storage ini mungkin agak kebalikannya dari virtualisasi sebelumnya. Jadi kalau yang di storage ada kita memiliki misalnya 10 physical. 10 physical itu kita joinkan jadi satu. Jadi seolah-olah menjadi satu virtual. Tadi kalau saya bilang kan kalau secara tradisional satu physical, satu virtual, satu physical, satu virtual. Kalau melakukan virtualisasi, satu physical bisa banyak virtualization-nya. Ini kebalikannya. Approach yang kedua, approach yang berbeda. Tadi banyak physical-nya, ada 10 physical, kita virtualisasikan menjadi satu. Seolah-olah itu menjadi satu perangkat jaringan saja. Oke. Nah, konsepnya itu menggunakan RAID. Nah, RAID nanti akan saya bahas di materi yang berbeda. RAID, Redundant Array of Independent Disk. Ini konsep yang masih banyak digunakan di data center, network operating center, server room. Ya, gunanya apa? Salah satunya itu gunanya untuk redundansi data. Namanya RAID, Redundant Array of Independent Disk itu. Untuk backup data dan sebagainya macamnya. Untuk kecepatan pengambilan data itu biasanya menggunakan RAID. Easy backup, archiving, and recovery ties in less time. Lebih cepat gitu dia. Tidak memakan waktu.
Oke. Look like a single storage device that is managed from central console. Jadi banyak fisikal tapi seolah-olah kita manage-nya cuma satu perangkat saja. Oke, selanjutnya ada virtualization technique. Nah, ini nanti silakan kalian pelajari sendiri juga. Yang pertama ada full virtualization, para virtualization, lalu hardware assisted virtualization. Nanti akan lebih banyak kalian bahas seiring dengan perjalanan kita kuliah. Saya jelaskan sedikit yang full virtualization. Nah, full virtualization di sini dia melakukan completely abstracted, completely memisahkan yang namanya hardware di bawahnya dengan virtualization layer. Oke. Jadi kalau untuk guest OS-nya tadi, VMware-nya tadi, mesin-mesin yang ada di VMware-nya tadi, dia nggak sadar kalau dia itu guest. Dia mikirnya dia itu adalah host. Dia nggak sadar kalau dia guest. Dia nggak sadar kalau dia VMware. Dia hanya sadar dia diinstal di physical biasa. Gitu. Lalu hypervisor di sini digunakan untuk mentranslasikan semua operating system calls ketika sedang berjalan. Kalau nggak ada instruksi, nggak akan dilakukan yang namanya melakukan translasi data atau translasi instruksi ke dalam host komputer sistem hardware. Nah, di sini tanpa bantuan no hardware assistant or modification. Full di sini wewenang dari si hypervisor kalau melakukan full virtualization. Yang kedua ada para virtualization. Nah, di para virtualization ini efficient like quick virtualization technique lebih ringan daripada full virtualization tadi. Bedanya di sini ada API-nya yang menjembatani antara guest OS dan hardware di bawahnya. Gunanya apa? Sehingga si guest OS ini tadi sadar kalau dia adalah VMware. Jadi kalau mau berkomunikasi dengan hardware di bawahnya, dia harus menghubungi virtualization layer menggunakan API ini. Oke. Does not require virtualization extension from the host CPU. Guest and control domain require kernel support and driver. Pasti ada bantuannya. Oke. Nah, itu untuk para virtualization. Untuk hardware assisted ini mirip seperti yang full virtualization, tapi dia lebih dibantu dengan ada hardware-nya. Nah, ini nanti mungkin akan selanjutnya. Nah, ini hanya saya pengenalan singkat saja untuk tekniknya. Untuk lebih dalam nanti untuk ke materi-materi selanjutnya. Baik itu yang full virtualization, para virtualization, ataupun yang hardware assisted. Oke. Mungkin sampai di situ aja dulu hari ini. Untuk pertanyaan, saya membuka pertanyaan melalui sebentar aja. Nah, untuk pertanyaan, nanti akan tiap minggu saya buka forum di e-course. Jadi kalian harus masuk ke e-course untuk mengajukan pertanyaan. Baik materi yang kita ajarkan sekarang ataupun materi yang terkait dengan virtualisasi komputer. Oke, sebentar. Terima kasih semuanya ya.